Di balik mitos Goa Lawang yang angker, tersimpan rahasia yang mengubah hidup seorang pemuda biasa. Bagas, si tukang bersih yang diremehkan, justru menemukan takdirnya di tempat yang dijauhi warga. Inilah kisahnya ketika ketulusan membuka pintu keajaiban. Di lereng Gunung Kawi, berdiri sebuah desa kecil bernama Ngadas yang tertutup kabut hampir sepanjang tahun. Suasana sunyinya tak hanya karena letaknya yang jauh dari keramaian, tetapi juga oleh kisah-kisah mistis yang beredar turun-temurun. Warga Ngadas meyakini bahwa Goa Lawang yang terletak di ujung hutan pinus adalah tempat terlarang. Konon, goa itu dijaga oleh sesosok ular raksasa yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Dikatakan, siapapun yang masuk tanpa izin akan hilang tanpa jejak. Ada kisah tentang petani yang penasaran dan masuk ke dalam goa saat mencari bambu, lalu tak pernah kembali. Sejak itu, tak seorang pun berani mendekat, apalagi memasuki goa tersebut. Para orang tua mewanti-wanti anak-anak mereka untuk menjauhi kawasan itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Bagi warga desa, Goa Lawang bukan sekadar tempat gelap di hutan, melainkan pintu menuju dunia lain, dunia yang tidak seharusnya diganggu oleh manusia biasa. Ia menjadi simbol larangan, sekaligus ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah masyarakat Ngadas yang kental akan tradisi dan kepercayaan, hiduplah seorang pemuda bernama Bagas. Ia adalah anak yatim piatu, yang diasuh oleh neneknya sejak kecil. Ibunya meninggal saat melahirkannya, sementara ayahnya hanyut saat hendak menyeberangi sungai selepas hujan deras. Warga desa mengenalnya sebagai pemuda yang tenang, pendiam, dan jarang menuntut apapun. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah membersihkan halaman balai desa, menyapu jalan setapak, dan membantu neneknya berkebun kecil-kecilan. Sayangnya, kebaikannya sering dianggap kelemahan. Banyak pemuda sebaya mencibirnya sebagai anak tidak berguna, pemalas, dan tidak punya masa depan. Bagas, dia mah cuma numpang hidup, begitu salah satu warga berkata. Namun di balik sikap diamnya, Bagas menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Ia tak pernah marah meski diremehkan, dan dalam sunyi ia sering menatap arah hutan, seolah ada panggilan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebuah rasa bahwa takdirnya menunggu di tempat yang selama ini ditakuti semua orang. Suatu hari, kepala desa mengumumkan bahwa area sekitar batas hutan perlu dibersihkan, menjelang datangnya rombongan tamu dari kecamatan. Semua warga berkumpul di balai desa untuk pembagian tugas. Ketika disebut bahwa salah satu titik pembersihan mencakup jalur lama dekat Goa Lawang, suasana mendadak sunyi. Tak ada satupun warga yang berani mengangkat tangan. "Saya tidak akan ke sana, Pak Lurah. Itu tempat angker," ucap salah satu pemuda. Yang lain menimpali dengan tawa gugup, "Biar Bagas aja, dia kan nggak punya kerjaan penting." Tawa kecil pun meledak. Kepala desa yang terdesak pun menoleh kepada Bagas yang duduk di pojok, hanya menunduk sambil meremas topi bututnya. "Bagas, kamu bersedia, Nak?" tanyanya ragu. Bagas mengangguk pelan. "Baik, Pak, saya bersihkan jalur itu." Tak ada tepuk tangan, tak ada ucapan terima kasih. Namun dalam diam, Bagas merasa inilah saat yang telah lama dinantikannya. Saat untuk menjawab bisikan dari dalam hutan yang selama ini ia rasakan di dada. Keesokan paginya, Bagas berangkat sendirian membawa sabit kecil, sapu lidi, dan bekal nasi bungkus dari neneknya. Jalur menuju Goa Lawang tak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Semak dan ranting saling membelit, seperti tangan-tangan yang menghalangi jalan. Kabut turun tipis, seolah mempertebal nuansa rahasia di sepanjang hutan pinus itu. Bagas berjalan perlahan, sesekali berhenti untuk mendengar suara alam. Gemerisik daun, cuitan burung yang terdengar aneh, dan disir angin yang kadang seperti bisikan. Tapi tak ada rasa takut di wajahnya. Yang ada hanya rasa penasaran dan ketenangan. Ia tak melawan alam, hanya mengikutinya. Semakin dalam ia melangkah, udara terasa berbeda, lebih dingin dan berat. Akar-akaran menonjol di tanah, menandai seolah ia memasuki tempat yang tidak untuk manusia biasa. Setelah 2 jam berjalan, akhirnya ia tiba di depan Goa Lawang. 2 batu tinggi menjulang,
berbentuk seperti pintu raksasa yang seolah mengawasi siapapun yang datang. Bagas berdiri diam, merasakan detak jantungnya berdentum seirama dengan tanah di bawah kakinya. Ia tahu, ia sudah tiba di ambang dunia yang tak boleh disentuh sembarangan. Dua batu besar yang berdiri di depan goa lawang tampak seperti sepasang penjaga kuno. Tingginya hampir 2 meter, ditumbuhi lumut dan sulur akar yang menjuntai layaknya rambut tua. Meski tak ada ukiran atau tanda apapun, Bagas merasa seolah batu-batu itu mengamati setiap gerak-geriknya. Ia mendekat perlahan, menyapukan tangannya pada permukaan batu. Dingin, kasar, dan berdenyut pelan, seperti ada kehidupan di dalamnya. Ia menelan ludah, menatap ke arah celah goa yang gelap dan dalam. Dari celah kecil di antara dua batu itu, keluar embusan angin lembab yang membawa aroma tanah basah, akar tua, dan bau besi yang samar. Bagas menunduk memberi salam lirih. "Permisi, saya hanya mau membersihkan." Ucapannya seolah hilang ditelan kabut. Saat ia mulai menyapu dedaunan di sekitar batu, tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. Ia berhenti sejenak, memandang ke dalam goa yang kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Detik itu, ia merasa gerbang batu itu bukan sekadar pintu alam, tapi penentu antara dunia manusia dan yang lebih tua darinya. Saat sapu lidi Bagas menyentuh timbunan daun kering di depan mulut goa, terdengar suara gemeretak dari dalam kegelapan, mirip gesekan batu yang beradu, lambat namun dalam. Bagas menegang. Ia berdiri mematung, senter kecil di tangan kanannya mulai bergetar. Angin dingin kembali keluar dari dalam goa, kali ini lebih kuat, meniup debu dan dedaunan hingga beterbangan. Kabut di sekelilingnya mengental. Dari dalam, terdengar suara seperti desisan panjang, seperti sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Bagas tetap berdiri. Kakinya sempat bergetar, namun ia tidak lari. "Aku hanya membersihkan tempat ini, maaf kalau aku mengganggu," katanya pelan. Tak ada jawaban, hanya suara lirih yang menggema, seperti napas panjang makhluk yang amat besar. Lalu, dari dalam kabut gelap, 2 titik cahaya hijau muncul, bergerak mendekat pelan. Mata besar yang menatapnya dalam diam. Bagas menghela napas, menenangkan dadanya. Di tengah rasa takut, ia juga merasakan sesuatu yang aneh. Rasa diterima. Ia tahu, sesuatu di dalam goa itu sedang mengujinya. 2 cahaya hijau menyala semakin jelas. Bagas mundur 1 langkah, tapi tidak lari. Dari kegelapan mulut goa, sesosok tubuh melata muncul perlahan. Tubuh itu besar, bersisik hitam legam mengkilap, dan setiap gerakannya menggesek bebatuan dengan suara berat. Kepala makhluk itu tinggi seperti pohon, dengan sorot mata hijau yang tajam menusuk hati. Bagas menahan napas. Ular raksasa itu berdiri tegak, setengah badannya keluar dari goa. Nafasnya berat dan berembus panas, membuat dedaunan gemetar. Ia tak bersuara secara langsung, tapi suara berat terdengar di udara, seperti gema dari dalam kepala Bagas. "Manusia, mengapa kau masuk tanpa izin?" Suaranya dalam, seperti tanah yang bicara. Bagas menggenggam sapunya erat, namun tidak menunjukkan rasa melawan. Ia menunduk, membungkuk pelan. "Maafkan saya hanya ingin membersihkan. Saya tidak tahu harus izin kepada siapa." Ular itu memicingkan mata. "Tempat ini bukan untuk manusia, hanya yang terpilih boleh melangkah." Tapi Bagas tak menjawab, hanya menatap mata hijau itu dengan ketenangan yang langka. Dalam sekejap, udara di sekitar Bagas berubah. Kabut berputar cepat, lalu dunia di sekitarnya berubah seperti mimpi buruk. Ia tak lagi berdiri di depan goa, melainkan di tengah hujan deras, di bawah kuburan ayah dan ibunya. Suara tawa cemohan pemuda-pemuda desa terdengar di sekelilingnya, menghina dan merendahkan. "Bagas si pemalas, anak tak berguna." Suara-suara itu menggema di kepala. Ia melihat dirinya kecil, menangis, menutup telinga. "Kenapa aku dilahirkan?" Suara masa kecilnya sendiri bertanya. Namun Bagas dewasa tidak lari. Ia menatap adegan itu dengan air mata mengalir, lalu berjalan pelan ke arah dirinya kecil. Ia berlutut,
dan memeluk anak kecil itu sambil berkata, "Kita baik-baik saja. Kita kuat, walau tak ada yang percaya." Ilusi menghilang, kabut sirna. Ia kembali berdiri di depan sang ular raksasa. Makhluk itu menatapnya dengan lebih lembut. "Kau tidak melawan, kau tidak menyangkal, kau menerima," ucap sang penjaga. "Kau berbeda dari yang lain. Hati yang tulus telah membangunkan sesuatu yang lebih tua dari dunia ini." Makhluk ular itu menatap Bagas dalam diam cukup lama, seolah menyelami isi hatinya. Mata hijaunya yang semula tajam kini tampak lebih tenang, hampir teduh. Kabut di sekeliling mereka mulai menghilang perlahan, menyisakan suara angin dan detak tanah yang pelan. Sang ular menundukkan kepala, dan dari sorotan matanya terpancar sesuatu yang mirip rasa hormat. "Sudah ratusan tahun tak ada manusia yang bertahan dari ujian itu," gumamnya. Kini dengan suara yang lebih tenang, namun tetap menggetarkan udara. Yang datang sebelumnya datang dengan tamak, ingin harta, ingin kuasa. "Kau datang dengan sapu dan niat membersihkan." Bagas menghela napas, suaranya pelan. "Saya tak tahu kenapa saya merasa terpanggil, tapi tempat ini seolah memanggil saya sejak kecil." Sang ular menyusut perlahan, sisiknya mulai meredup. Dalam sekejap, tubuh besarnya berubah wujud menjadi sosok manusia setengah baya bersorban hijau dengan tatapan teduh. "Namaku Panunggal," katanya. "Aku adalah penjaga bumi. Kau telah membangunkanku bukan dengan kekuatan, tapi dengan hati yang bersih." Panunggal berdiri di hadapan Bagas, mengenakan jubah abu-abu yang tampak menyatu dengan kabut. Tubuhnya tidak sepenuhnya seperti manusia, kulitnya tampak bersisik samar, dan matanya tetap memancarkan cahaya kehijauan. "Aku ditugaskan menjaga tempat ini oleh leluhur bumi," ujar Panunggal. "Tugas kami adalah menjaga keseimbangan antara manusia dan tanah yang mereka pijak." Ia berjalan ke mulut goa dan memberi isyarat kepada Bagas untuk mengikutinya. "Aku akan memberimu ilmu yang telah lama dikubur. Tapi ingat, hanya mereka yang menjaga dengan tulus, bukan yang ingin menguasai, yang pantas menerimanya." Bagas melangkah masuk ke dalam goa bersama Panunggal. Suasana di dalam goa sangat berbeda. Dindingnya memantulkan cahaya samar, dan aroma tanah bercampur akar tua terasa menenangkan. Bagas merasa seolah ia masuk ke dalam rahim bumi itu sendiri. "Dunia ini menyimpan rahasia," kata Panunggal. "Bukan emas, bukan permata, tapi pengetahuan tentang hidup dan cara mendengarkan bumi. Kau akan mempelajarinya." Panunggal membawa Bagas lebih dalam ke dalam goa, melewati lorong-lorong sempit yang penuh dengan batuan yang terukir halus. Dinding goa itu seolah bernafas, bergerak perlahan dengan getaran yang sangat lembut. Bagas mengikuti Panunggal, merasa seolah ia telah memasuki tempat yang jauh lebih tua daripada manusia itu sendiri. Di satu ruang besar, batu-batu besar disusun membentuk lingkaran yang seakan menggambarkan sebuah peta kuno. Panunggal melangkah mendekat, meraih salah satu batu, dan dengan lembut mengusapnya. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di permukaan batu, peta dan aliran air bawah tanah, cadangan mineral yang tersembunyi di bawah tanah, dan sumber daya alam yang tidak pernah digali manusia. "Ini adalah pengetahuan yang disimpan oleh bumi," ujar Panunggal dengan suara penuh kebijaksanaan. "Pengetahuan ini ada untuk mereka yang tahu cara mendengarkan. Bukan untuk yang ingin menguasai, tapi untuk yang ingin menjaga." Bagas terdiam, matanya mengikuti peta itu. Dalam diam, ia mulai memahami bahwa apa yang diajarkan bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi cara untuk berhubungan dengan bumi, cara untuk memelihara keseimbangan. Setelah beberapa hari belajar bersama Panunggal, Bagas akhirnya meninggalkan goa itu dengan pengetahuan yang jauh lebih dalam dari sekadar apa yang tampak. Ia kini dapat mendengar tanah dan air, merasakan perubahan dalam aliran sungai, dan mengetahui di mana tanah akan subur dengan perawatan yang tepat. Sebelum ia meninggalkan goa, Panunggal memberikan sebuah batu kecil yang bersinar. "Ini adalah penanda. Bawalah ia untuk mengingat bahwa ilmu ini adalah amanah, bukan milikmu semata," pesan Panunggal.
Bagas kembali ke desa dengan langkah mantap, meskipun banyak yang meragukan kepergiannya yang lama. Warga desa Ngadas sudah mulai mendengar cerita tentang bagaimana Bagas kembali dengan pengetahuan yang tidak mereka mengerti. Ketika ia mulai menggali sumur di tempat yang sebelumnya dianggap tidak mungkin ada sumber air, keajaiban mulai terjadi. Air segar muncul dari kedalaman tanah yang selama ini kering. Tanah yang dulunya keras dan tandus kini mulai subur kembali. Desa Ngadas mulai berubah dari desa yang terbelakang menjadi desa yang makmur, berkat pengetahuan yang diterima Bagas dari Goa Lawang. Namun, ia selalu ingat pesan Panunggal. Ilmu ini bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijaga dan dipelihara dengan hati yang tulus. Bagas mulai melakukan perubahan kecil di desa Ngadas, memanfaatkan pengetahuannya tentang tanah dan air yang dia pelajari di Goa Lawang. Dengan menggunakan metode irigasi yang cermat, ia mulai menggali saluran air yang mengalir dari sumber yang ditemukan. Warga desa yang sebelumnya enggan mendekat karena takut merasa heran, melihat air segar mulai mengalir dari tanah yang dulu kering. Bukan hanya itu, ia juga mengajarkan teknik pertanian berkelanjutan dengan cara memelihara tanah agar tetap subur tanpa merusaknya. Panen yang melimpah mulai terlihat di ladang-ladang warga. Tanah yang dulu keras dan tandus kini berubah menjadi subur dan penuh kehidupan. Para petani yang dulu meragukan Bagas, kini datang kepadanya dengan penuh rasa hormat, memohon agar ia mengajarkan mereka cara-cara baru yang bisa meningkatkan hasil pertanian mereka. Bagas tidak memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi. Ia mengedepankan prinsip gotong royong dan berbagi pengetahuan tanpa pamrih. Desa Ngadas yang sebelumnya miskin mulai berubah menjadi desa yang makmur, dengan hasil bumi yang melimpah. Berkat kerja kerasnya, Bagas bukan hanya mendapatkan rasa hormat dari warga, tetapi juga perubahan nasib yang tak terbayangkan sebelumnya. Keberhasilan Bagas membuat banyak orang di desa mulai penasaran. Mereka yang dulu meremehkan dan mencemoohnya, kini datang berbondong-bondong, bertanya bagaimana ia bisa mendapatkan pengetahuan seperti itu. "Bagas, bagaimana kamu bisa menemukan air di tempat yang tidak mungkin?" tanya salah seorang petani yang dulu meragukannya. Bagas hanya tersenyum, tidak langsung memberikan jawaban yang jelas. "Saya hanya mendengarkan. Tanah ini, air ini, mereka punya cerita yang ingin disampaikan. Kita hanya perlu mendengarkan dengan hati." Warga yang mendengarnya terdiam, tidak sepenuhnya mengerti, namun mereka bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar ilmu biasa di balik perkataan Bagas. Mereka mulai menghargai setiap tetes air, setiap helaian daun, dan setiap langkah mereka di tanah yang kini lebih subur. Tak lama kemudian, Bagas dipanggil oleh kepala desa untuk membantunya menyusun rencana pembangunan desa yang lebih maju dan berkelanjutan. Ia mulai diberi peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Bagas, yang dulu dianggap sebagai orang yang tidak berguna, kini menjadi pilar utama di desa itu. Namun, meskipun banyak yang datang meminta bantuan, Bagas selalu mengingat pesan dari Panunggal. Ilmu ini bukan untuk menjadi milikmu, tetapi untuk menjaga keseimbangan alam. Ia tidak pernah menggunakan pengetahuannya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk memastikan keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi seluruh desa. Suatu hari, Bagas dan beberapa warga desa yang tertarik dengan pengetahuan baru mulai menggali lebih dalam di area sekitar sumber air yang ditemukan. Mereka menemukan batuan aneh yang tampaknya memiliki lapisan mineral yang mengkilap. Setelah diperiksa, ternyata batuan itu mengandung kandungan logam yang sangat bernilai. Ini bukan batu biasa," kata seorang warga yang terkejut melihat kilauan dari dalam batu tersebut. Namun, Bagas mengingatkan mereka untuk tidak terburu-buru mengeksploitasi penemuan ini. "Kita tidak bisa sembarangan menggali dan mengambilnya," kata Bagas bijaksana. "Kita harus memperlakukan alam dengan hormat, bukan untuk tamak atau kerakusan." Ia mengajarkan mereka bagaimana cara menambang secara bijaksana dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan tidak merusak keseimbangan alam. Dengan bantuan para ahli yang datang dari luar desa, mereka mulai mengelola sumber daya alam ini secara berkelanjutan.
Bagas juga membentuk koperasi desa untuk memastikan agar hasil tambang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, tanpa merusak lingkungan sekitar. Penemuan ini, yang semula bisa saja disalahgunakan, kini menjadi kekayaan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga desa, tanpa mengorbankan alam. Seiring berjalannya waktu, Bagas terus mengingatkan warganya untuk tidak lupa akan asal-usul mereka dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Desa Ngadas yang dulu terbelakang kini menjadi desa percontohan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Meskipun desa telah berkembang pesat, Bagas tetap menekankan pada setiap warga agar menjaga dan menghormati Goa Lawang dan segala yang ada di dalamnya. Goa itu, yang dahulu dianggap tempat terkutuk, kini dihormati sebagai tempat yang sakral dan penuh pengetahuan. Bagas mengajak warga untuk melakukan upacara syukuran setiap tahun, di mana mereka berkumpul di sekitar mulut goa dan memberikan penghormatan kepada alam. Goa ini bukan milik kita, ini adalah tempat yang telah mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan bumi, ujar Bagas dalam setiap upacara yang mereka lakukan. Warga yang dulu takut dan menjauhi Goa Lawang kini merasakan kedamaian dan rasa hormat yang mendalam terhadap tempat itu. Mereka menyadari bahwa kebijaksanaan yang Bagas dapatkan bukan hanya untuknya, tetapi untuk seluruh masyarakat. Keberhasilan dan perubahan Desa Ngadas tidak terlepas dari tekad Bagas untuk menjaga pengetahuan alam dan menjaga keseimbangan yang diberikan oleh Goa Lawang. Bagas kini bukan hanya dikenal sebagai pemuda yang dulunya diremehkan, tetapi juga sebagai pemimpin yang bijaksana. Warga Desa Ngadas semakin mengaguminya, tidak hanya karena pengetahuannya tentang alam dan sumber daya, tetapi juga karena kebijaksanaan yang dimilikinya dalam mengambil keputusan. Desa yang dulunya miskin dan tertutup kini berkembang pesat, menjadi desa yang dihormati oleh desa-desa sekitar. Warga dari berbagai tempat datang untuk belajar dari cara Bagas mengelola sumber daya alam dengan hati-hati, dengan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan alam. Bagas tak pernah meminta imbalan lebih untuk dirinya sendiri. Segala hasil yang didapat dari kekayaan alam dikelola dengan adil, dan masyarakat turut berperan dalam setiap keputusan penting. Meskipun sering didatangi banyak orang, Bagas tetap rendah hati. Ia tidak pernah lupa asal-usulnya, dan selalu mengingat pesan dari Panunggal untuk tidak pernah melupakan kedamaian hati dalam menjalani hidup. Dalam suatu pertemuan desa, seorang warga bertanya, "Bagaimana caramu tetap tenang dan bijaksana?" Bagas tersenyum, "Karena saya belajar dari bumi. Bumi tidak terburu-buru, tetapi ia memberikan segalanya pada waktunya." Tahun-tahun berlalu, dan Bagas semakin tua. Namun, ia tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan hanya di Desa Ngadas, tetapi juga di seluruh wilayah sekitar. Orang-orang yang datang kepadanya untuk belajar tentang pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam semakin banyak. Bagas tidak pernah merasa jenuh, karena ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang. Suatu hari, saat Bagas merasa tubuhnya mulai lemah, ia memutuskan untuk beristirahat di dekat Goa Lawang. Di sanalah ia merasa dekat dengan segala yang telah ia pelajari. Dengan tenang, Bagas duduk di depan goa yang dahulu ditakuti dan memberi salam kepada alam. Ia tahu, apa yang telah ia lakukan adalah bagian dari warisan yang lebih besar. Warisan yang tak hanya berbicara tentang kekayaan materi, tetapi tentang hidup dalam harmoni dengan alam. Warga desa yang datang berkunjung menyaksikan Bagas yang semakin tua, namun tetap tenang, tetap membawa kebijaksanaan. Bagas mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah emas atau permata, tetapi pengetahuan yang dibagikan untuk kepentingan bersama. Ketika Bagas meninggal dengan damai, warga desa merasakan kehilangan yang mendalam. Namun mereka tahu bahwa warisannya akan hidup selamanya dalam setiap langkah mereka menjaga bumi ini. Goa Lawang, yang dahulu angker dan penuh mitos, kini menjadi tempat yang dihormati dan disucikan sebagai simbol keseimbangan alam yang dijaga oleh hati yang tulus.